pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Ini untuk Kabupaten Kaur, kita data HIV itu ada 10 orang itu yang tersebar di Kabupaten Kaur. 9 orang itu masih data yang lama, 1 orang itu untuk data baru. Kesehatan Kabupaten Perikanan itu sudah melakukan beberapa hal yang tujuan untuk mengantisipasi penyebaran serta beberapa hal yang dilakukan untuk penemuan kasus baru. Jadi kita sudah melakukan screening di beberapa populasi yang berisiko. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 26 Januari 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI SP Bintuhan. Andai painilah dikenal kau kayengan budaya dengan semboyan. Dinas Kesehatan Kaur mencatat ada penambahan 1 orang ODA pada Januari 2026, sehingga saat ini ada 10 orang penderita HIV/AIDS yang tersebar di Kabupaten Kaur. Laporan Rohil Minalta RRI SP Bintuhan. Kesehatan Kabupaten Kaur menyampaikan ada penambahan orang dengan HIV/AIDS atau ODHA pada Januari 2026, sehingga data yang terhimpun dari tahun-tahun sebelumnya menjadi 10 orang. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur Sapuan Ilyas menyampaikan pada Januari 2026 ini ada penambahan data ODHA yakni 1 orang dan saat ini sudah dilakukan pendekatan untuk edukasi perihal pengobatan bagi pasien. Pasien-pasien saat ini untuk pengobatan mereka masih berobat ke Kota Bengkulu. Untuk itu mulai tahun 2026 ini pihak Dinkes Kaur sudah mempersiapkan Puskesmas PDP HIV yakni Puskesmas Bintuhan. Puskesmas PDP ini yang menyediakan layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan atau PDP komprehensif untuk orang dengan HIV/AIDS atau ODHA, mencakup tes konseling, terapi antiretroviral atau ARV, pendampingan, serta layanan pencegahan penularan HIV. Disampaikan Sapuan tujuan dari penyediaan Puskesmas PDP ini untuk membantu para pasien dalam mengurangi biaya perjalanan untuk mengambil obat ke Kota Bengkulu karena dikhawatirkan apabila sedang tidak ada biaya ditakutkan pengobatannya terputus. Saat ini untuk Kabupaten Kaur, kita data HIV itu ada 10 orang itu yang tersebar di Kabupaten Kaur. Ini masih 9 orang itu masih data yang lama, 1 orang itu untuk data baru. Sebenarnya dengan adanya konseling yang ketat dari pihak dari Puskesmas itu privasi mereka itu sebenarnya nggak terlalu gitu karena mereka kan masih dirahasiakan karena dia kan kalau berobat rutin dia bisa bergaul dengan masyarakat seperti biasa. Namun kita untuk pencegahan memang harus lebih ketat. Sapuan mengajak kepada pasien HIV agar bisa mengambil obat ke Puskesmas Bintuhan saja untuk mengurangi biaya perjalanan dan Sapuan memastikan data privasi pasien aman dan apabila ingin mengambil obat nantinya supaya bisa mengkonfirmasi terlebih dahulu agar obat ini bisa diminta dari Kota Bengkulu. Karena Puskesmas PDP Bintuhan tidak ada stok obat untuk HIV karena ditakutkan akan kadaluarsa apabila tidak ada pasien yang mengambil obat di Puskesmas PDP Bintuhan ini. Demikian Rohil Minalta RRI Bintuhan melaporkan. Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Sungai Liat. Jam buku rimba buang lalu di belakang ku santun ku simpen kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda Bangka Belitung. Jumlah kasus HIV yang ditangani di Kota Pangkal Pinang pada periode 2024-2025 mengalami peningkatan. Debbie Nirwandi melaporkan. Pendengar RRI dapat saya sampaikan dari Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, di mana jumlah kasus HIV yang ditangani oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang pada periode 2024-2025 mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, pendengar, tercatat 121 kasus pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 131 kasus pada tahun 2025 atau kenaikan kasus sekitar 10 kasus.
Ketua Tim Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang Budi Susilo menjelaskan, peningkatan kasus tersebut bukan semata gambaran kondisi di Kota Pangkal Pinang saja. Pasalnya, fasilitas layanan kesehatan di Kota Pangkal Pinang ini menangani seluruh pasien dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Budi, faktor perilaku menjadi penyebab utama meningkatnya kasus HIV yang tercatat tersebut. Ia mengungkapkan bahwa mayoritas penderita HIV yang ditangani merupakan akibat dari penyimpangan perilaku seksual, terutama pada kelompok lelaki seks dengan lelaki atau LSL. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Budi Susilo yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang. Untuk kasus HIV di Kota Pangkal Pinang dari tahun 2024-2005 ya berarti ya. Dari 2004-2005 itu mengalami kenaikan. Kasus penemuannya itu mengalami kenaikan. Hanya ini kasus ini bukan hanya khusus di Pangkal Pinang, karena jadi Pangkal Pinang itu kan menanganinya se-Bangka Belitung. Artinya siapa saja yang datang berobat ke Pangkal Pinang itu kita terima. Nah, untuk tahun 2024 itu kita menemukan 121 kasus. Di tahun 2025 kita menemukan 133 kasus. Itu yang kita tangani, ya. Sementara itu, pendengar, untuk menekan laju penyebaran HIV, Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang melakukan berbagai langkah pencegahan, salah satunya melalui media komunikasi, informasi, dan edukasi dengan menyasar sekolah-sekolah terutama tingkat SMA. Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang juga bekerjasama dengan komunitas penggiat HIV guna menjangkau kelompok-kelompok yang berisiko yang sulit diakses oleh tenaga kesehatan. Dengan meningkatnya angka kasus, di mana Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang menegaskan pentingnya edukasi sejak dini dan peran aktif daripada masyarakat dalam mencegah penyebaran HIV di wilayah Bangka Belitung, pendengar. Demikian dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sungai Liat kami menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung Berikut ragam tanggapan masyarakat terkait kasus HIV di Jambi yang dirangkum reporter Renold Isra Putra. Ya, menurut saya untuk kasus HIV ini sudah sangat mengkhawatirkan ya untuk di Kota Jambi sendiri, karena memang terjadi tren peningkatan yang cukup signifikan nih. Dan juga mungkin ini salah satu penyebabnya perkembangan teknologi yang kian tak terbendung lagi, sehingga memudahkan akses bagi para pengguna untuk menjangkau ataupun melakukan hal-hal yang berpotensi atau berisiko terhadap penularan HIV/AIDS itu sendiri. Mungkin perlu adanya bukan hanya pengawasan dari pemerintah sendiri, mungkin dari level terbawah seperti keluarga dan juga lingkungan masyarakat juga harus berperan aktif lah dalam pengawasan baik terhadap anak-anak muda dan juga anak-anak remaja yang memang rentan terhadap penyalahgunaan gawai-gawai yang atau teknologi yang semakin canggih ini, yang takutnya dipergunakan untuk hal-hal yang negatif lah. Dan juga salah satu mayoritas HIV ini yang pernah saya baca sih disebabkan oleh perilaku seksual berisiko atau LSL lah, lelaki sesama lelaki. Ini juga sangat mengkhawatirkan atau memprihatinkan lah, mungkin adanya pengaruh-pengaruh media sosial sendiri yang sudah tak terbendung. Jadi menurut saya salah satu langkah untuk pencegahan sendiri selain dari pengawasan dan juga pemantauan dari baik dari keluarga, masyarakat maupun sekolah, dan juga edukasi tentang pendidikan seksual sendiri merupakan salah satu hal yang sangat penting lah dari usia remaja, sehingga mereka mengetahui dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan jika melakukan hal-hal yang memang beresiko lah terhadap HIV/AIDS itu sendiri. Menurut saya untuk HIV ini sendiri
perlu diwaspadai karena kesini zaman sekarang ini tidak hanya ditularkan karena penyimpangan seksual, tapi juga bisa disebabkan karena perilaku yang mungkin saja disebabkan tidak sengaja dari banyak faktor yang bisa menyebabkan tertularnya dari HIV ini sendiri. Jadi menurut saya itu jauhi saja penyakitnya tapi bukan orangnya begitu. Dari Jambi kami menuju ke Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo. Untuk membahas lebih jauh terkait penyebaran HIV/AIDS di Kota Palembang dan beragam tantangan dalam upaya penanganannya, berikut kita simak wawancara singkat Rian Apridani bersama Ketua Yayasan Sriwijaya Plus, Rahmat Saleh. Baik, Pak Rahmat, pagi hari ini kita bicara tentang kasus HIV/AIDS di Sumatera Selatan, di mana data terakhir ini cukup menjadi sorotan. Di tahun 2025 tercatat 907 orang yang terpapar HIV/AIDS di Sumatera Selatan. Dan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Namun kalau kita lihat jumlahnya masih cukup lumayan, ada 900-an nyaris menyentuh angka 1.000. Apa yang bisa Anda tangkap dari data tersebut, Pak Rahmat? Ya, terima kasih. Baik, saya coba menanggapi tentang epidemi kasus HIV di Kota Palembang ya. Terkait dengan data kasus yang sekarang terblow up itu memang upaya dari, kalau kita bilang itu kerja dari NGO Sriwijaya Plus, Dinas Kesehatan untuk membongkar kasus-kasus yang selama ini sudah ada tapi belum ditemukan. Karena begitu sistem kerja penularan HIV/AIDS ini, banyak orang yang tidak tahu sudah terinfeksi HIV. Tapi mereka yang tidak tahu itu juga sudah menularkan lagi ke yang baru. Jadi ada mekanisme yang program yang kami pakai itu notifikasi pasangan. Jadi terbukti dengan notifikasi pasangan, saya kurang tahu detail angka yang sudah kami temui, bahwa dengan metode notifikasi pasangan kita bisa lebih banyak menemukan kasus-kasus baru dengan tujuan setelah mereka tahu mereka terinfeksi HIV, mereka bisa melakukan treatment atau pengobatan sedini mungkin. Jadi itulah yang kami lakukan di Sriwijaya Plus. Baik, Pak Rahmat, tadi Anda katakan bahwa banyak penderita ataupun orang yang sudah terinfeksi tidak menyadari bahwa mereka sudah terinfeksi. Artinya masih ada kasus-kasus yang belum terungkap. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa jumlah yang dirilis saat ini seperti fenomena gunung es, seperti hanya kelihatan atasnya saja, sementara realitanya di lapangan bahkan mungkin lebih banyak? Ya, memang saya ingin mengatakan fenomena gunung es untuk kasus HIV/AIDS khususnya di Kota Palembang. Karena temuan kasus mungkin di Kota Palembang 900 atau 1.000 ya temuan kasus. Itu temuan kasus. Ya, saya koreksi Pak. Di Sumsel 907 orang, sementara di Kota Palembang ada 451. Oke, jadi di Kota Palembang, khususnya di Kota Palembang, kota yang
penularannya itu sangat banyak. Betul. Resiko yang dilakukan, perilaku beresiko yang dilakukan oleh orang di Kota Palembang itu sangat banyak dan sangat di layanan kesehatan itu kasus-kasus yang terdeteksi dan masuk di Kota Palembang itu sangat banyak. Tapi itu sekali lagi itu hanya permukaannya saja, tapi lebih banyak lagi dari kasus yang ditemukan, dari kasus yang tercatat di pemerintah Kota Palembang, itu lebih banyak lagi yang tidak tercatat. Bisa saya bilang itu lebih dari 2 kali lipat dari kasus yang ada. Baik, artinya memang Yang ditemukan. Baik, artinya memang angkanya memang bisa jadi lebih besar. Ada yang menarik Pak Rahmat, data yang diungkapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang bahwa kasus HIV tinggi ini usia produktif 20 sampai dengan 40 tahun dan kemungkinan besar lewat seks bebas. Dan yang menonjol sekarang justru di kelompok LSL atau sesama jenis laki-laki. Apa yang bisa Anda tangkap dari pernyataan Dinkes ini, Pak? Ya, pertama saya ingin menanggapi tentang usia produktif atau orang yang lebih spesifiknya seksnya aktif. Termasuk itu seks bebas atau seks yang legal, yang sah ya. Jadi di Sriwijaya Plus itu emang benar tanpa mendiskreditkan komunitas tertentu, itu emang benar kaum penyuka sesama jenis LSL itu prevalensinya paling besar. Tapi tidak menutup kemungkinan LSL yang menutup topengnya tapi tetap punya pasangan perempuan, tetap kawin, tetap nikah, tapi dia masih tetap jajan dengan laki-laki juga, sedangkan dia nikah sah dengan wanita dan berpotensi menularkan penyakitnya ke wanita pasangannya. Nah, itu salah satunya. Rentetannya itu bisa ke pasangan perempuan. Kalau dia bisa punya anak, akhirnya ke anaknya juga kena. Itu kasus di Sriwijaya Plus. Dan satu hal lagi, itu seks yang sah itu ada di Sriwijaya Plus. Oknum pejabat kawin sah udah nikah sah, tapi di saat tugas luar, DL, dinas luar, jajan, tapi dia mengerti cara penularan. Dia pakai pengaman. Tapi dia seksnya ya bisa dibilang seks aktif. Jadi ada 2 kemungkinan. Di saat dia jajan sudah bersuami beristri, di saat dia jajan dia tidak menggunakan pengaman, dia bisa membawa hadiah ke istri sah HIV-nya. Jadi rentetannya balik lagi ke istri yang jadi korban, perempuan yang jadi korban, balik lagi ke anak yang jadi korban. Jadi intinya HIV itu faktor dari informasi. Saat dia tahu cara pencegahan, itu bisa seks itu bisa sah atau tidak, itu bisa menularkan. Baik. Intinya pencegahan itu lebih baik ya Pak Rahmat untuk daripada informasi. Tiba-tiba itu sudah terinfeksi akan lebih sulit lagi penanganannya. Pak Rahmat, terima kasih bincang-bincang bersama RRI pagi hari ini.
Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palembang kami menuju ke RRI SP Belitung. Jam buku rimba buang lalu di belakang, ku santun, ku simpan kacamata dek ngeliat. Kabupaten Belitung mendapat kebagian pembangunan kampung nelayan merah putih dari program pemerintah pusat. Selengkapnya Arif Zuliantoro melaporkan. Kalau di Babel ada 2 lokasi. Kabupaten Belitung resmi menjadi salah satu daerah sasaran program prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Padang, Kecamatan Sijok, Kabupaten Belitung. Pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama Kampung Nelayan Merah Putih yang dilaksanakan pada Kamis 22 Januari 2026. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional pemerintah untuk mengembangkan kawasan pesisir, meningkatkan produktivitas perikanan, serta mendorong kesejahteraan nelayan. Penanggung jawab kegiatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Bangka Belitung, Kurmawan, mengatakan penetapan Sungai Padang sebagai lokasi pembangunan dilakukan melalui proses survei dan pembahasan di tingkat pusat. Kalau di Babel ada 2 lokasi, di Belitung di Sungai Padang, di Bangka Selatan di Tukang Sadai. Sama bersamaan, nanti dari sini juga kami akan ke sana lagi. Ia menjelaskan kesiapan lahan menjadi faktor utama penentu lokasi, mulai dari status lahan yang harus clear and clean, kondisi tanah yang tidak rawa, hingga dukungan infrastruktur dasar seperti listrik dan air. Menurut Kurmawan, Kampung Nelayan Merah Putih akan dibangun dengan konsep kawasan terintegrasi yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, di antaranya cold storage, tambatan perahu, bengkel nelayan, kantor, serta balai pertemuan. Sementara itu, Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari program nasional pemerintah pusat yang menargetkan pembangunan di 100 desa nelayan di Indonesia. Ia menyebutkan pemerintah Kabupaten Belitung menyambut baik program tersebut karena dinilai sejalan dengan upaya penguatan sektor kelautan dan perikanan di daerah, khususnya dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Ini kan 100 program yang jalan untuk tahun ini, ya. Dan ini memang harus diselesaikan. Salah satunya itu adalah Belitung. Ada 1 sementara. Kita akan nanti usulkan nanti ada 3 nih. Nambah 3. Kita usulkan nanti. Joni juga mengungkapkan Pemkab Belitung berencana mengusulkan 3 lokasi tambahan sebagai calon Kampung Nelayan Merah Putih pada tahap berikutnya, yakni Desa Tanjung Rusa, Desa Seliuk, dan kawasan Mentigi. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Belitung kami menuju ke RRI Bengkulu. Pasar Bembah, Dusun Tepi, Tabah Penanjung, Tebing Tinggi. Sebanyak 82 titik SPPG 3T tertinggal, terdepan, dan terluar di Provinsi Bengkulu dalam tahap pembangunan. RRI Bengkulu, Bisri Mustafa. Kepala Regional Satuan dan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Provinsi Bengkulu, Gloria Erisa Melinda Situmorang, mengatakan sebanyak 82 titik SPPG 3T tertinggal, terdepan, dan terluar di Provinsi Bengkulu masih dalam tahap pembangunan. Ia menjelaskan hingga kini belum ada satupun SPPG 3T yang beroperasi karena seluruh fokus masih diarahkan pada penyelesaian sarana dan prasarana, yang nantinya setelah pembangunan rampung, proses akan dilanjutkan dengan pengaturan pendanaan serta mekanisme pengelolaan keuangan sesuai ketentuan. Adapun lokasi SPPG ada di beberapa daerah di wilayah Provinsi Bengkulu seperti di Enggano dan Lebong Tandai, Kabupaten Bengkulu Utara, serta Kabupaten Mukomuko dengan daerah SPPG terbanyak di Provinsi Bengkulu. Gloria juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan ulang terhadap titik SPPG yang proses pembangunannya dinilai sangat lambat, sehingga evaluasi dilakukan untuk memastikan lokasi benar-benar tepat sasaran dan bila diperlukan dapat dialihkan ke wilayah yang lebih membutuhkan. Provinsi Bengkulu kita
ada 82 titik SPPG 3T, sampai saat ini seluruhnya masih dalam proses pembangunan. Nah, nanti mekanisme selanjutnya adalah apresial dari tim Kementerian Keuangan. Namun ketika nanti persiapan operasional kan kita pasti komunikasi ke Pemda, kita ajak juga media untuk turut hadir. Entah di mana nanti SPPG yang pertama ini, cuman progres yang paling besar itu di Muko-Muko. Terkait sumber daya manusia, nantinya Gloria memastikan bahwa tenaga kerja SPPG akan direkrut dari masyarakat setempat. Kebijakan ini diterapkan untuk meminimalkan resiko operasional mengingat jam kerja SPPG dimulai sejak malam hingga dini hari. Sementara itu, secara nasional jumlah penerima manfaat SPPG Provinsi Bengkulu mencapai 250.000 orang yang terdiri dari anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Gloria optimis target layanan tahun ini dapat tercapai secara 100% selama seluruh fasilitas telah dinyatakan layak dan aman. RRI Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan. Dari Bengkulu kami menuju stasiun produksi Waikanan. Wai besaire wai umpun, mula jadi Waikanan. Igok pakuan khatu, wai ruang sehaluan. Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Kesehatan terus mendorong pelayanan terbaik kepada pasien dengan ODHIP di Waikanan. Palastas Tefu, RRI SP Waikanan. Untuk di tahun 2025 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Pemerintah Kabupaten Waikanan menegaskan komitmen dalam menjaga keberlanjutan layanan HIV/AIDS di Kabupaten Waikanan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Waikanan, Didi kepada RRI mengatakan, dengan tema bersama hadapi perubahan, jaga keberlanjutan layanan, Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Kesehatan terus mendorong upaya dalam menekan penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Waikanan. Dirinya menambahkan, Pemerintah Kabupaten Waikanan terus berupaya memastikan akses layanan bagi orang dengan HIV/AIDS atau ODH dengan menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan kesehatan yang terlatih. Upaya konkret yang dilakukan meliputi intensifikasi sosialisasi pencegahan kepada masyarakat dan penguatan kapasitas fasilitas kesehatan. Didi mengungkapkan, penguatan pelayanan PDP di tingkat layanan primer menjadi kunci strategi untuk mencapai lebih banyak orang yang membutuhkan dan membangun sistem kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan itu sudah melakukan beberapa hal yang tujuan untuk mengantisipasi penyebaran serta beberapa hal yang dilakukan untuk penemuan kasus baru. Jadi kita sudah melakukan screening di beberapa populasi yang berisiko, dan kita juga sudah apabila ada pasien yang datang ke fasilitas kesehatan itu terindikasi, maka kita lakukan tes untuk menemukan kasus baru. Di Kabupaten Waikanan, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan ini pasienkesnya, yaitu puskesmas itu sudah ada yang dilatih PDP, yaitu perawatan, dukungan, dan pengobatan. Itu bisa melakukan pengobatan di puskesmas yang sudah dilatih PDP. Didi mengajak komunitas untuk dapat memberikan dukungan sosial termasuk dari kelompok sebaya yang sangat penting untuk memastikan ODH tetap patuh berobat dan memiliki kualitas hidup yang baik. Didi berharap masyarakat terus bersolidaritas dalam mendukung ODH dan bersama-sama menjaga keberlanjutan setiap upaya penanggulangan AIDS di Kabupaten Waikanan. Menurut data global dan upaya pencegahan, data terbaru menunjukkan pada 2024 diperkirakan 40,8 juta orang hidup dengan HIV, dengan 1,3 juta infeksi baru dan 630.000 kematian terkait AIDS. Dari Kabupaten Waikanan, Palastas Tepu melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Waikanan kami menuju kembali ke SP Sungai Penuh. Hipertensi menjadi penyakit yang banyak dialami oleh masyarakat Kota Sungai Penuh. Jumlah kasusnya mencapai 8.372 kasus sepanjang 2025. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
Penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi masih menjadi penyakit dengan jumlah penderita tertinggi yang banyak dialami oleh masyarakat Kota Sungai Penuh. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh menyebutkan sepanjang tahun 2025, jumlah penderita hipertensi di Kota Sungai Penuh mencapai 8.372 kasus. Di posisi kedua terdapat penyakit faringitis atau radang tenggorokan dengan jumlah kasus sebanyak 6.478 kasus. Sementara di posisi ketiga adalah penyakit gastritis atau peradangan pada dinding lambung sebanyak 4.630 kasus. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yep Rizal mengatakan bahwa tingginya kasus hipertensi di Kota Sungai Penuh disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari faktor keturunan hingga pola hidup masyarakat yang tidak sehat. Kasus ataupun 10 penyakit terbesar di Kota Sungai Penuh pada 31 Desember 2025 itu masih hipertensi yang di nomor 1. Tetap kondisi itu yang perlu kita apakan, perlu kita sosialisasikan terkait dengan pola hidup sehat ke masyarakat kita. Nah, tentunya melalui kawan-kawan kita yang di puskesmas, khususnya mereka punya wilayah kerja. Yep Rizal mengajak kepada masyarakat Kota Sungai Penuh untuk rutin memeriksa kesehatan mereka di pusat kesehatan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk menjaga pola makan yang sehat dan bergizi, serta menerapkan gaya hidup sehat guna mencegah terjadinya penyakit hipertensi. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sungai Penuh kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari RRI Bandar Lampung. Institut Teknologi Sumatera memperkuat peran strategisnya dalam menekan dampak bencana alam di Provinsi Lampung maupun wilayah Sumatera. Laporan Indra Ahmad dari Bandar Lampung. ITERA punya pusat mitigasi bencana, dalam hal ini yang secara keterlibatannya di dalam asosiasi Institut Teknologi Sumatera ITERA melalui Pusat Mitigasi Bencana memperkuat peran strategisnya dalam menekan dampak bencana alam di Provinsi Lampung maupun wilayah Sumatera. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait kebencanaan. Rektor ITERA, Profesor Dr. Inyoman Pugek Arianta MSI kepada RRI mengatakan, penguatan koordinasi menjadi kunci dalam membangun sistem mitigasi bencana yang efektif berbasis riset dan data ilmiah. Menurutnya, wilayah Lampung memiliki potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga gempa bumi, sehingga membutuhkan penanganan yang terintegrasi. ITERA punya pusat mitigasi bencana, dalam hal ini yang secara keterlibatannya di dalam asosiasi maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi kelembagaan. Itu kebetulan ketuanya itu merupakan Sekretaris Kebencanaan Nasional. Kita di internal kampus yang memang dalam kaitannya kebencanaan khususnya di Lampung ini banjir terlibat aktif ya, di dalam memberikan masukan bagaimana potensi-potensi dan juga perkembangan yang terjadi dari keilmuan-keilmuan yang ada di kampus ini, riset-riset yang ada, data-datanya itu diakses oleh dosen sehingga bisa memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait. Jadi secara dari sisi forecasting begitu ya di awal, tentunya yang ada indikasi-indikasi yang bisa diketahui secara keilmuan itu kita aktif. Lebih lanjut dikatakan Profesor Dr. Inyoman Pugek Arianta MSI, Pusat Mitigasi Bencana ITERA, aktif melakukan pemetaan risiko bencana, kajian kerentanan wilayah, serta pengembangan sistem peringatan dini. Selain itu, ITERA juga mendorong peringatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan kebencanaan yang melibatkan pemerintah daerah.
ITERA menurutnya berkomitmen untuk terus memperluas kerjasama dengan pemerintah, BPBD, serta pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan sistem mitigasi bencana yang berkelanjutan dan berbasis sains. Dengan langkah tersebut, Rektor berharap dampak bencana alam di Lampung dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari RRI Bandar Lampung, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, selamat petang dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.